Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Paint. Oke, kali ini kita ada project pengecatan bak CVT motor pit. Untuk kondisinya seperti ini ya teman-teman. Dan ini nanti akan kita cat warna silver menggunakan cat aerosol produk dari Diton Premium. Oke, untuk langkah yang pertama, medianya ini kita lakukan proses pengamplasan terlebih dahulu. Untuk amplas di sini kita menggunakan amplas ukuran 400. Karena cat bawaan dari bak CVT-nya ini masih original dan masih terbilang kuat, jadi cat lamanya tidak perlu dikupas sampai habis ya teman-teman. Di sini cukup kita lakukan proses pengamplasan saja. Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai, jangan lupa dicuci sampai bersih, kemudian lanjut dikeringkan. Setelah itu baru lanjut untuk proses yang berikutnya, yaitu proses cat dasar atau cat epoksi. Untuk cat dasar atau cat epoksinya Diton Premium, yaitu Primer Grey, untuk kodenya 9120. Karena cat lama pada bak CVT-nya ini tidak dikupas sampai habis, supaya tidak terjadi keriting, proses penyemprotannya dilakukan secara tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian nanti diulangi lagi setelah jeda waktu kurang lebihnya sekitar 15 menitan. Setelah proses pengecatannya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan. Jika dipastikan sudah benar-benar kering, kemudian untuk proses yang berikutnya, di sini akan kita lakukan proses pengamplasan. Fungsi dan tujuan proses pengamplasan ini supaya cat inti yang akan kita semprotkan nanti bisa merekat dengan maksimal. Selain itu juga untuk menghaluskan permukaan pada cat epoksinya yang ngulit jeruk ataupun jika terdapat bintik-bintik. Untuk proses pengamplasan ini, amplas yang kita gunakan bisa menggunakan amplas ukuran 600 ataupun amplas ukuran 800. Jika proses pengamplasan ini sudah selesai, jangan lupa dicuci menggunakan sabun ya teman-teman, yang tujuannya supaya kotoran bekas amplasannya ini benar-benar bersih. Setelah dikeringkan, untuk proses yang berikutnya yaitu kita lakukan proses pengecatan warna intinya. Untuk warna intinya di sini kita menggunakan warna silver. Untuk silvernya yang kita gunakan yaitu silver metallic 9180. Untuk proses penyemprotannya seperti biasa ya teman-teman. Jika jenis catnya ini jenis cat partikel ataupun metalik, proses penyemprotannya disemprotkan secara tipis-tipis, kemudian diulang-ulang sampai ketebalannya merata menyeluruh ke semua bidang. Yang tujuannya supaya hasilnya bisa maksimal. Jika proses pengecatan warna silvernya ini sudah selesai, kemudian lanjut dikeringkan. Jika dipastikan cat silvernya ini benar-benar kering, untuk proses yang berikutnya, di bagian tulisan bak CVT-nya ini, tulisan Honda-nya ini akan kita buat warna. Dan untuk membuat warna pada tulisan Honda-nya ini, seperti biasa, triknya, di sini akan kita lakukan proses pengekliran terlebih dahulu. Untuk clear coat produk Diton, yaitu Clear Gloss plus Activator, kodenya 9128. Untuk proses pengeklirannya boleh disemprotkan full menyeluruh ke semua bidang atau boleh juga disemprotkan fokus di area tulisannya saja. Dan di kesempatan kali ini untuk menghemat bahan, proses pengeklirannya cukup saya fokuskan pada area tulisannya saja. Setelah proses pengeklirannya ini sudah selesai, kemudian dikeringkan. Dan jika dipastikan clear coatnya tadi sudah benar-benar kering, kemudian lanjut kita buat warna pada tulisannya. Untuk membuat tulisannya di bagian pinggirnya kita tutupi seperti ini ya teman-teman. Yang tujuannya supaya cat yang akan kita semprotkan pada tulisannya ini tidak menyebar mengenai bidang yang lainnya. Oke, untuk warna pertama yang akan kita semprotkan, di sini akan kita semprotkan warna merah. Untuk warna merahnya di sini saya pakai warna Red Passion F9480 bintang 2. Untuk warna merahnya di sini akan kita semprotkan pada huruf H-nya. Untuk proses penyemprotannya ini tipis-tipis saja ya teman-teman, supaya clearnya tadi tidak terjadi keriting. Selanjutnya setelah selesai kita semprotkan warna merah, kemudian lanjut kita semprotkan warna biru.
Untuk birunya di sini saya pakai Blue Audace F9482 bintang 2. Untuk warna birunya ini akan kita semprotkan pada huruf A-nya. Setelah selesai kita semprotkan warna birunya, kemudian lanjut kita semprotkan di bagian tengahnya, yaitu huruf N. Di sini huruf N-nya kita semprotkan warna merah, sama seperti warna merah yang pertama kita semprotkan tadi. Jika sudah selesai, kemudian lanjut kita semprotkan warna yang berikutnya. Di sini untuk huruf D-nya akan kita semprotkan warna kuning. Kuningnya Yellow Soul F9490 bintang 2. Setelah selesai kita semprotkan warna kuning, kemudian untuk yang terakhir untuk huruf O-nya di sini akan kita semprotkan warna hijau. Untuk hijaunya yang kita pakai yaitu hijau ninja. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah selesai kita warnai di bagian tulisannya. Tapi untuk tulisannya di bagian tepi-tepinya ini belum rapi ya teman-teman. Dan ini kita biarkan sampai catnya ini benar-benar kering terlebih dahulu. Jika dipastikan warna ataupun cat pada tulisannya ini sudah kering, kemudian lanjut kita lakukan proses pengamplasan. Untuk proses pengamplasan, di sini kita menggunakan amplas ukuran 1000 ya teman-teman. Tujuan proses pengamplasan ini yaitu untuk merapikan ataupun membersihkan cat yang berada di luar tulisannya. Jadi proses pengamplasan ini yang teramplas hanya cat yang di luar tulisan ya teman-teman. Nanti yang tersisa ataupun yang tertinggal hanya cat yang ada di dalam tulisannya. Apakah jika kita lakukan proses pengamplasan seperti ini cat silvernya tidak rusak? Tentu saja tidak ya teman-teman. Karena sebelum kita buat tulisan, cat silvernya sudah kita lakukan proses pengekliran. Jadi saat kita lakukan proses pengamplasan seperti ini, hanya clear coatnya saja yang terkikis. Tapi dengan syarat proses pengamplasan ini tidak boleh ditekan ya teman-teman, cukup diusap-usap saja. Jika proses pengamplasannya ini sudah selesai, kemudian dicuci dan dikeringkan, selanjutnya untuk proses yang terakhir yaitu kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk proses finishingnya di sini kita menggunakan Clear Gloss Plus Activator 9128. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Trik dari saya, tampil mewah dengan budget yang sangat murah. Dan untuk trik ini sangat cocok sekali buat teman-teman yang pengen ngecat motornya sendiri ataupun teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Oke, buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol notifikasinya, yang tujuannya supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu dan sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Thank you.